Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan untuk pertemuan yang kemarin, dimana pada pertemuan yang pertama kita sudah mengerjakan proses posting ke jurnal, proses transaksi, kemudian kita analisis membuat jurnal, kemudian kita buat buku besar, dan yang terakhir kita kemarin sudah selesai pada tahapan raca saldo. Baiklah, untuk pertemuan yang kedua ini kita akan coba buatkan laporan keuangan, di mana yang pertama dari laporan keuangan itu kita akan buat laporan laba rugi, kemudian kita buat perubahan modal, dan yang terakhir adalah kita buatkan raca. Baiklah, kita masuk ke laporan laba rugi. Baik, untuk laporan laba rugi formatnya sudah saya buat seperti ini kira-kira. Jadi laporan laba rugi ini kita gunakan untuk mendapatkan berapa laba yang kita dapat dalam satu periode transaksi. Artinya kita akan tahu berapa sih laba yang kita dapat selama bulan November ini. Baik, untuk mencari laba atau rugi, maka di sini kita harus punya prinsip atau rumus bahwa untuk laporan laba rugi ini yang pertama kita harus tahu berapa pendapatan kita. Kemudian yang kedua adalah berapa beban usaha yang terjadi selama satu periode atau bulan transaksi itu. Nah, untuk membuat laporan laba rugi kita berpatokan pada neraca saldo yang sudah kita buat di sini ya. Jadi laporan laba rugi itu terdiri dari pendapatan dan beban. Berarti kode 4 dan 5 yang masuk ke dalam laporan laba rugi ini. Baik, yang pertama untuk mencari pendapatan kita harus tahu di sini adalah berapa sih pendapatan yang kita dapat di sini. Ya, ini ada dua pendapatan usaha dan pendapatan sewa, masing-masing adalah 1.900.000 dan 15.000. Yang pertama kita masukkan dulu pendapatan sewanya. Ya, di sini pendapatan usaha, Kemudian yang kedua kita masukkan pendapatan sewanya. Di mana masing-masing pendapatan ini kita masukkan saja dari laporan neraca itu. Di sini laporan atau pendapatan usaha kita dapat 1.900.000, kemudian pendapatan sewanya ini adalah 15.000. Ini sesuai dengan yang di neraca. Pendapatan usaha 1.900.000, kemudian pendapatan sewa kita dapat 15.000. Sehingga di sini ini kita jumlah berapa nilai pendapatannya atau berapa total pendapatan yang kita dapat. Ya, kita jumlah pendapatan usaha ditambah pendapatan sewa, sehingga nilai yang kita dapat di sini adalah 1.915.000. Ini adalah jumlah pendapatan yang kita dapat selama periode bulan November. Baiklah, setelah pendapatan sudah kita dapat, maka yang kita harus hitung adalah berapa sih beban-beban usaha atau beban usaha apa saja yang terjadi di bulan November. Beban usaha ini kita ambil dari kode 5. Berarti yang ini. Oke, di sini ada 4 beban, ada beban sewa, perizinan, ada beban gaji upah, dan beban listrik. Masing-masing nominalnya adalah ini. Nah, sekarang yang ini, kode 5 ini, seluruh beban ini kita masukkan ke dalam beban usaha ini. Yang pertama kita masukkan dulu beban sewa, kemudian kita masukkan beban perizinan, kemudian ada beban gaji dan upah, dan yang terakhir adalah beban listrik dan air, di mana masing-masing ini kita input jumlahnya di sini. Ya, ini sesuai dengan yang ada di neraca saldo ya, yang di sini. Ya, jumlah ini. Nah, kemudian setelah masing-masing beban sewa ini masing-masing beban ini sudah kita peroleh, maka beban ini kita jumlah di sini. Sehingga nanti akan diperoleh berapa jumlah bebannya. Kita jumlah di sini sehingga didapat jumlah 1.460.000. Nah, di sini sudah kita dapat berapa jumlah pendapatan dan berapa jumlah beban. Nah, untuk menghitung berapa nilai laba yang kita peroleh, yaitu jumlah pendapatan ini dikurang dengan jumlah beban ini. Ya, sehingga nanti akan diperoleh berapa sih nilai laba usaha kita gitu. Nah, setelah saya jumlah di sini, setelah kita jumlah pendapatan dikurangi dengan jumlah beban, maka di sini diperoleh laba usaha sebesar $455.000 ya. Jadi ini laba usaha yang kita dapat. Ya, oke. Laporan laba rugi selesai. Kemudian yang kedua, kita akan coba buatkan laporan perubahan modal. Nah, ini kira-kira laporan perubahan modal. Baik, perubahan modal ini digunakan atau dicatat supaya kita tahu berapa sih modal akhir di bulan November itu. Dimana untuk mencari berapa modal akhir
kita di bulan November, maka rumusnya adalah kita harus tahu berapa modal awalnya. Ya, kemudian selama bulan November apakah ada pengambilan pribadi atau biasa disebut dengan prive. Jika ada pengambilan prive atau pengambilan pribadi oleh pemilik perusahaan, maka itu bisa mengurangi modal. Nah, dalam kasus Cakrabuana ini di bulan November, kebetulan kita tidak ada prive, artinya prive ini kosong. Ya, jadi yang pertama adalah kita harus tahu berapa modal awalnya. Kemudian jika ada prive berarti modal dikurangi prive. Dan yang terakhir adalah kita harus tahu berapa laba usaha. Nah, laba usaha bulan November ini kita ambil dari laporan laba rugi yang barusan kita buat. Artinya laba usaha yang kita dapat adalah 455.000. Jadi ini yang nanti akan kita masukkan ke dalam laba usaha ini. Oke, baik. Yang pertama modal awal kita masukkan. Nah, modal awal ini kita ambil dari kolom modal ini. Ini 6 juta ya. Berarti di sini kita masukkan 6 jutanya. Kemudian yang kedua ada prive nggak ada, jadi kita lewati saja. Dan yang ketiga adalah laba usaha. Nah, laba usaha ini kita dapat dari laporan laba rugi yang barusan tadi kita buat. Berarti yang kita masukkan adalah yang nominal 455.000 ini. Ya, jadi kita masukkan di sini 455.000. Ya, jadi saya ulangi. Laba usaha ini kita ambil dari nilai laba yang kita dapat dari laporan laba rugi. Nah, setelah modal awal sudah kita masukkan, kemudian laba usaha juga sudah kita masukkan, maka modal awal ini ditambah laba. Sehingga di sini ketemulah modal akhir. Jadi modal akhir itu didapat dari modal awal ditambah laba yang diperoleh selama bulan November. Baik, inilah laporan perubahan modal yang kita buat. Kemudian langkah yang terakhir adalah dari laporan keuangan ini kita buat untuk neracanya. Nah, ini agak lumayan agak ribet ini. Nah, untuk laporan neraca ini dibuat untuk mengetahui berapa sih nilai harta kita gitu. Ya, berapa nilai harta, kemudian berapa nilai hutang dan modal kita selama bulan November, atau berapa harta kita bulan November akhir dan berapa hutang dan modal kita di bulan akhir November gitu. Nah, untuk membuat neraca kita rumusnya adalah bahwa jumlah harta ini harus seimbang dengan jumlah hutang jika ditambah dengan modal. Maka di sini neraca ini dikenal dengan dua sisi, ada kolom harta dan kolom hutang plus modal. Nah, kolom harta ini digunakan untuk mencatat berapa nilai harta kita, di mana harta itu terdiri dari dua, yaitu harta lancar dan harta tak lancar. Berarti di sini kita kategorikan harta lancar itu apa saja, ya. Kita ini mengambil dari tetap masih neraca saldo. Di sini ada harta itu berarti kode 1. Ya, di ini berarti ada kas, perlengkapan, peralatan dan kendaraan. Ini adalah akun harta. Jadi harta itu kode akunnya 1. Berarti yang kode 1 ini kita masukkan semua ke dalam neraca sini. Sehingga setelah dimasukkan maka kita harus pisahkan mana yang masuk dalam kategori harta lancar dan mana yang masuk kategori harta tak lancar. Oke, sekarang kita analisis harta lancarnya. Oke, harta lancar itu harta yang pertama ada kas dan ada perlengkapan. Harta tak lancar itu ada peralatan dan ada kendaraan. Berarti yang masuk dalam harta lancar ini adalah kas dan perlengkapan. Ya, kita masukkan di sini. Yang masuk harta lancar yang pertama adalah kas, kemudian yang kedua adalah perlengkapan. Nah, kemudian nilai harta lancar kas yang pertama itu nilainya tadi kalau kita lihat di neraca saldo adalah 5 juta. Ya, kita lihat di sini kasnya adalah 5.280.000. Sehingga di sini kita masukkan 5.240.000. Kemudian perlengkapan nilainya adalah 25.000. Ini sesuai dengan yang di neraca saldo ya, perlengkapan 25.000. Kemudian selanjutnya setelah harta lancar ini kita input, maka kita jumlah berapa nilai harta lancar ini gitu. Kita jumlahkan berarti kas ditambah perlengkapan sehingga di sini ketemulah nilai nominal sebesar 5.305.000. Ini adalah nilai harta lancarnya. Kemudian yang kedua kita masukkan harta tak lancar yang pertama tadi ada peralatan dan yang kedua adalah ada kendaraan. Kita lihat di sini ada peralatan, ada kendaraan. Ini kategori harta tak lancar. Oke, paham ya? Nah, kita masukkan kemudian nilai nominalnya kita juga masukkan di sini.
Kita lihat nominalnya berapa. Peralatan 750.000, kendaraan 1.200.000. Kita masukkan ke sini. Oke ya. Peralatan nilainya adalah 750 dan kendaraan nilainya adalah 1.200.000. Sehingga harta lancar ini kita jumlahkan di sini, jumlah harta lancarnya. Ketemulah nilai nominal harta lancar sebesar 1.950.000. Sehingga untuk mengetahui berapa nilai harta ini, maka jumlah harta lancar ini ditambah dengan jumlah harta tak lancar. Sehingga di sini ketemulah nilai hartanya itu $7.255.000. Ini adalah jumlah hartanya. Oke, sekarang kita cari untuk hutang dan modal. Baik, di sini hutang yang pertama adalah kita cari hutang usaha. Ada hutang usaha di sini ya. Kategori hutang di sini ada cuma satu, yaitu hutang usaha. Ya. Jadi hutang lancar di sini hanya ada satu, hutang usaha. Oke, nilai nominalnya kita masukkan, hutang usahanya adalah 800.000 di sini. Kita masukkan di sini 800.000. Oke, yang kedua adalah modal. Nah, modal ini juga hanya satu. Tetapi yang di sini yang dimaksud di modal sini adalah yang kita masukkan bukan modal yang ada di neraca ini. Ya, ini catatan khusus bahwa modal yang kita input di kolom neraca ini bukan modal yang di neraca saldo, tetapi modal yang kita ambil adalah modal yang ada di laporan perubahan modal ini. Ya, modal akhir ini yang kita input. Oke. Jadi sekali lagi untuk menginput jumlah modal di neraca ini, modal yang kita ambil adalah modal dari laporan perubahan modal, yaitu kita ambil jumlah modal akhir ini. Oke ya, jadi kita ambil di sini modal akhirnya, kita input nilai yang ada di laporan perubahan modal yaitu sebesar 6.455.000. Sehingga untuk mengetahui berapa sih nilai hutang plus modal kita, ini kita jumlahkan saja berapa nilai hutang lancar dan berapa nilai modal ini. Sehingga di sini ketemulah 7.255.000. Nah, perhatikan di sini antara jumlah harta dan hutang plus modal ini nilainya sudah sama. Artinya jika sudah sama, maka laporan yang kalian buat itu sudah benar karena nilai harta itu sudah seimbang dengan nilai hutang plus modal. Oke, saya rasa mudah untuk laporan keuangan ya. Di sini ada laporan geraba, perubahan modal, dan ada kolom neraca. Saya rasa untuk siklus akuntansi perusahaan jasa sampai pada tahapan pertemuan ini selesai. Semoga ini bisa membantu kalian dalam proses pembelajaran di rumah selama pandemi. Terima kasih dari saya, Guru SMK Muhammadiyah Waisulah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.